Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dayhat Wamilah. Saya dari SI23F dengan NIM 2023005014. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester pada mata kuliah Bisnis Intelijen dengan studi kasus penjualan gelang dan kalung menggunakan Google Colab dan dataset pribadi menggunakan Excel. Baik, inilah kode Google Colab yang telah saya buat secara mandiri. Pada tahap pertama ada import library. Pada tahap pertama, saya melakukan import library. Library yang saya gunakan antara lain adalah Pandas, Nambi, Matplotlib, Seaborn, dan beberapa library dari Scikit-learn. Pandas sendiri untuk mengolah dataset, kemudian NumPy untuk perhitungan matematis, kemudian ada Matplotlib dan Seaborn untuk membuat visualisasi data. Kemudian ada Scikit-learn, saya menggunakan label encoder, standard scalar, K-means, dan linear regression. Dengan mengimport semua library di awal, notebook menjadi lebih terstruktur dan siap untuk analisis selanjutnya. Pada tahap kedua, load dataset. Selanjutnya, pada tahap kedua saya melakukan load dataset. Di sini saya menggunakan file Excel yang berisi data penjualan gelang dan kalung menggunakan flash upload. Setelah diunggah, saya membaca file tersebut menggunakan PD read Excel. Kemudian saya tampilkan beberapa data awal menggunakan dfHID untuk memastikan bahwa dataset berhasil terbaca dengan benar. Kemudian ada tahap 3, eksplorasi data atau EDA. Masuk ke tahap ketiga yaitu eksplorasi data analis. Pada tahap ini saya memeriksa struktur dataset menggunakan dfinfo untuk melihat tipe data dan apakah ada missing value, kemudian dfdescribe untuk melihat statistik dasar seperti mean, min, dan max. Selanjutnya, saya membuat beberapa grafik. Yang pertama ada bar chart untuk membandingkan total penjualan setiap produk, kemudian ada pie chart untuk melihat proporsi penjualan dari masing-masing produk. Tahap EDI ini penting agar saya memahami karakteristik data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, sesuai yang diperintahkan pada tugas UTS ini. Kemudian, tahap 4 ada processing data. Pada tahap berikutnya adalah processing data, yaitu tahap ini terdiri dari dua proses. Yang pertama ada label encoding. Karena beberapa kolom memiliki nilai kategorik seperti produk, kategori, wilayah, dan bulan, saya mengubahnya menjadi angka menggunakan label encoder. Contohnya, misal gelang emas menjadi 0, sedangkan gelang perak menjadi 1, dan seterusnya. Kemudian langkah kedua yaitu standarisasi data. Setelah itu saya melakukan normalisasi menggunakan standar scalar, khususnya pada kolom harga dan penjualan, karena kami sensitif terhadap perbedaan skala. Kemudian yang tahap 5 yaitu clustering analysis K-means. Pada tahap kelima, saya melakukan analisis clustering menggunakan K-means. Variabel yang saya gunakan adalah harga dan penjualan. Tujuan clustering adalah mengelompokkan produk berdasarkan kemiripan karakteristik. Saya menentukan jumlah klaster menjadi 3 klaster. Lalu hasilnya saya visualisasikan menggunakan scatter plot. Interpretasi hasil klaster misalnya klaster 0 berisi produk dengan harga rendah namun penjualan tinggi. Kemudian ada klaster 1 harga tinggi tetapi penjualan rendah. Kemudian ada klaster 2 harga sedang dan penjualan sedang. Hasil klaster ini membantu menentukan strategi produk dan harga. Kemudian ada tahap ke-6 yaitu prediksi penjualan. Saya melakukan prediksi penjualan menggunakan linear regression. Data saya bagi menjadi 2. Ada 80% untuk training dan 20% untuk testing. Fitur yang saya gunakan adalah harga dan wilayah karena keduanya berpengaruh terhadap minat beli. Setelah model dilatih, saya bandingkan hasil prediksi dengan data asli menggunakan grafik aktual vs predik. Model menghasilkan R kuadrat skor berdasarkan min 203159. Nilai ini termasuk nilai negatif, menunjukkan bahwa model belum baik dalam memprediksikan penjualan dan masih membutuhkan penambahan variabel lain agar hasilnya lebih akurat.
Kemudian tahap ketujuh yaitu insight bisnis. Terakhir, saya menyimpulkan beberapa insight bisnis dari hasil analisis. Yang pertama, produk paling laris adalah gelang perak dari hasil analisis tersebut. Kemudian, wilayah dengan penjualan tertinggi adalah Jakarta. Kemudian, model prediksi belum akurat sehingga perlu variabel tambahan seperti promosi, stok, rating, atau tren musiman. Kemudian, saran untuk strategi bisnis antara lain yaitu fokus pada stok dan promosi produk yang laris. Kemudian, prioritaskan distribusi ke wilayah dengan peminat yang tinggi. Kemudian di sini saya akan mempraktekkan hasil data yang telah saya buat dan saya akan merunningnya. Berikut prakteknya. Berikut bisa dilihat tampilan kode yang telah saya buat di Google Colab. Ada tahap pertama, kita coba running dan hasilnya berhasil. Kemudian tahap kedua ada load data. Di sini disuruh untuk mengupload data dan saya sudah membuat dataset sendiri. Jadi saya tinggal upload. Berikut hasilnya tabel. Kemudian ada tahap ketiga. Di sini menampilkan grafik dan pie chart. Selanjutnya juga ada memproses data dan hasilnya berhasil. Kemudian ada clustering. Kemudian ada tahap ke-6. Hasilnya menunjukkan grafik aktual PS prediction. Kemudian ada yang terakhir, tahap 7, insight data. Hasil dari semua tahapan. Kemudian bisa dilihat di sini dataset yang telah saya buat juga ada produk, kategori, wilayah, dan lain-lain. Terakhir total penjualan. Dengan demikian, presentasi dari saya mengenai analisis penjualan gelang dan kalung menggunakan bisnis intelijen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.